kasih-Mu sempurna, nyata. Katakan sekali lagi, haleluya. Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Orang yang hidup dan yang mati, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang berjamaah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu kembali. Kepada jemaat yang mengasihi Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Karena Dialah Allah yang kudus, karena Dialah Allah yang layak untuk disembah, karena tatanya memerintah selama-lamanya. Biarlah kebenaran dan kemuliaan-Nya mengatasi langit dan bumi. Mari kita naikkan syukur dan pujian kita, penyembahan kita, dan kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran
Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Selamat beribadah kembali dengan semangat yang menggebu-gebu dan berkobar-kobar bagi Tuhan. Saya jemput jemaat bangkit berdiri, bersama-sama kita akan mulai ibadah kudus pagi ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah kudus pagi ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan kasih-Nya melimpah bagi kehidupan jemaat sekalian. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari ibadah kudus pagi ini. Haleluya. Amin. Jemaat masih berdiri, bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman kita. Mari bersama-sama mengatakannya dengan penuh semangat, berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita senang menyambut firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur pada pagi hari ini karena Yesus sudah bangkit. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang luar biasa. Kita akan bersama-sama bersuka cita pada pagi hari ini. Katakan di dalam pujian kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Katakan sekali lagi. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
Inilah kami Tuhan. Kami terus memegang rasa percaya kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Engkau memberikan janji yang begitu luar biasa untuk menguatkan kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang begitu mencekam kehidupan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menegakkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini bergumul di dalam rumah tangga mereka masing-masing, bergumul dalam hal ekonomi mereka, bergumul dalam hal kesehatan mereka, terlebih bergumul dalam hal pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, menguatkan mereka, terlebih ya Tuhan, memberikan rasa percaya bahwa Engkau mampu berkarya dan berbuat yang lebih besar ya Tuhan, dengan masalah yang ada sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terutama pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui ya Tuhan, banyak hal yang telah terjadi dalam negara kami, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu tertumpang kepada negara kami. Engkau yang akan menolong negara kami untuk bangkit kembali, terlebih anak-anak Tuhan, untuk selalu dikuatkan dan dikuatkan dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Rasa percaya kami tidak akan pernah luntur dan habis, tapi kami akan tetap melekat erat kepada kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati persembahan yang kami berikan. Biarlah ya Tuhan, dalam ekonomi susah yang saat ini kami hadapi, hati kami tetap terarah untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah segala seruan doa kami yang kami naikkan dalam satu nama, dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami. Amin. Mari kita percaya kepada janji Tuhan. Jangan takut, percayalah akan janji. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Mari kita datang sama Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang padamu di pagi hari ini. Kami duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Kami mau dengar firman Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan yang menguatkan kami, menyegarkan kami, mengoreksi hidup kami. Di tengah-tengah perayaan kami, perayaan akan kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan Yesus. Kami mau benar-benar merenungkan arti dari kenaikan-Mu ke surga ini, supaya kami bisa mempersiapkan diri dengan baik menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bersabda untuk setiap kami, berfirman untuk setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Kita hari ini ibadah untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Peristiwa di mana Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Peristiwa ini terjadi kurang lebih 40 hari setelah Yesus bangkit. Dan sepanjang 40 hari, sisa-sisa terakhir 40 hari itu dia di dunia ini, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, dia mengajar murid-muridnya, meneguhkan murid-muridnya, menguatkan mereka, memberikan pelayanan, bahkan meminta mereka atau memberikan tugas untuk mereka melanjutkan pelayanannya yang sudah dirintis oleh Tuhan Yesus. Nah, pesan utama apa yang diajarkan oleh Yesus selama 40 hari itu, dia bicara tentang kerajaan Allah, yaitu tentang akan datangnya satu kerajaan yang bukan kerajaan yang bukan berasal dari dunia ini, di mana Allah sendiri yang akan memerintah, nilai-nilainya, hukumnya, ketetapannya, kedaulatan Allah lah yang akan terjadi di dalam kerajaan Allah tersebut. Dan dia rindu bahwa setiap orang yang mengaku percaya semua masuk di dalam kerajaan Allah itu. Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, Yesus naik ke surga ketika dia masih bersama-sama dengan muridnya. Peristiwa ini sebelum Yesus disalibkan. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia katakan dalam Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan aku akan pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua yang hadir, yang mengikuti ibadah kenaikan Yesus pada hari ini. Saudara, Yesus pergi ke sorga, Yesus naik ke sorga itu untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Dan ketika waktunya sudah genap, maka dia akan datang lagi dengan cara yang sama seperti yang dilihat oleh murid-muridnya. Malaikat Tuhan mengatakan di Kisah Rasul pasal yang pertama yang 11, mengapa kamu menengadah ke atas? Dengan cara yang sama kamu akan melihat dia nanti akan datang yang kedua kalinya. Cara yang sama dia terangkat ke surga, dengan cara yang sama pun kita akan melihat dia akan turun nanti dari awan-awan yang mulia untuk menjemput kita semua orang-orang yang percaya. Yesus akan datang kembali. Percaya atau tidak, terima atau tidak, Yesus pasti akan datang kembali. Saudara, kenapa saya bisa begitu yakin bahwa Yesus akan datang kembali? Sederhananya begini saja deh. Peristiwa kenaikan Yesus ini disaksikan ada 11 saksi. Kalau kita bicara ke pengadilan, 2 orang saksi saja itu sudah cukup kuat. Apalagi ada 11. Berarti secara hukum kesaksian tersebut adalah kesaksian yang kuat. Bukan hanya itu saja. Nah, sekarang kita ngelihat dampak dari peristiwa kenaikan tersebut. Saudara bisa dibayangkan gak bahwa kehidupan dari ke-11 orang ini setelah Yesus naik ke sorga, mereka menerima kuasa dari Roh Kudus, bagaimana pelayanan mereka itu total berubah luar biasa. Dari kitab Injil yang kita baca, dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita baca semua kitab Injil itu bagaimana mereka terus di bawah penggembalaan, di bawah pembinaannya Yesus. Dan kemudian ketika Yesus meninggalkan mereka, mereka berjalan dengan tuntunan Roh Kudus, bagaimana kuasa yang mereka miliki itu luar biasa sekali. Mereka menyembuhkan orang, mereka mengusir setan, perkataan-perkataan mereka mampu menobatkan ribuan orang. Bahkan Petrus ketika dia berkhotbah, ketika turunnya Roh Kudus, dia berkhotbah hari itu saja 3.000 orang bertobat. Luar biasa sekali KKR yang dilakukan oleh si Petrus ini. Jadi kita melihat bahwa kehidupan dari orang ke-11 orang ini tuh berubah. Nah, bagaimana mereka bisa berubah? Bagaimana mereka bisa begitu radikal? Karena peristiwa ini. Karena peristiwa Yesus naik ke sorga dan kemudian Roh Kudus turun untuk menolong mereka, memberikan kuasa kepada mereka. Artinya apa? Artinya dari hal ini kita bisa belajar bahwa Yesus pasti akan datang. Saksinya ada, dan yang kedua bagaimana terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan orang-orang yang mengikutinya. Saudara, kalau Yesus tidak benar-benar naik ke sorga, maka kita tidak akan mungkin percaya sama Tuhan Yesus hari-hari ini. Sederhananya seperti itu. Tapi karena kita melihat kesaksian-kesaksian orang, kita ngelihat bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja begitu nyata di dalam kehidupan, dimulai dari ke-11 orang ini dan kemudian menyebar sampai kepada kita hari-hari ini, maka kita bisa percaya, kita bisa menantikan bahwa Yesus pasti akan datang. Amin, saudara. Nah,
Yesus akan datang kembali. Nah, saudara, saya mau mengajak kita membaca satu kitab atau bagian terakhir dari Alkitab. Sama-sama saya ajak kita untuk membaca dari kitab Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke-22, bagian akhir dari kitab Wahyu ini. Ya, dari seluruh Alkitab kita akan baca bagian terakhir ini. Wahyu 22 ayatnya yang ke-20. Wahyu 22 ayat yang ke-20. Dikatakan di sini bahwa Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Saudara, pernyataan aku datang segera ini itu merupakan pernyataan yang Yesus katakan dalam nubuatannya kepada Yohanes. Jadi menutup Alkitab. Jadi Alkitab saudara ini 66 kitab, dan di kitab paling akhir yaitu kitab Wahyu, di bagian paling akhirnya sebelum ibaratnya kata-kata penutup, sebelum diakhiri benar-benar titiknya, katakan ada titiknya, perkataan Tuhan itu dikunci dengan satu kata, aku akan datang segera. Menarik ya, aku akan datang segera. Jadi semua pengajaran Yesus, semua peringatan, semua janji, semua hikmat atau apapun ditutup dengan pernyataan bahwa aku datang segera. Ya. Dan bahkan pernyataan aku datang segera ini dalam kitab Wahyu itu ada 5 kali dituliskan. Seolah-olah ingin ngomong seperti apa, waktunya sudah sangat dekat. Sehingga kalau Yesus mau mengatakan aku datang segera, kita mesti perlu sungguh-sungguh menyelaraskan dan memperhatikan bagaimana kita hidup hari-hari ini, agar jangan sampai nanti ketika dia datang, dia mengatakan aku tidak mengenal engkau. Dia menutup pintunya, dia mengajak orang-orang yang kemudian bersedia untuk menyambutnya, dan mengatakan, dan kepada orang-orang kepada 5 gadis bodoh dalam perumpamaan dia katakan aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai kita masuk kepada golongan yang seperti demikian. Nah, saudara, kedatangan Yesus nanti yang kedua kalinya itu akan sangat berbeda dengan dia pertama kali datang. Ketika Yesus datang pertama kali, gak ada hingar-bingar, gak ada rame-ramean, gak ada pesta penyambutan apa-apa. Kalau kita kayak di panggung, gak ada lampu sorot yang menyorot kepada kelahirannya Yesus. Kelahirannya sangat tenang, sangat sunyi, sangat sepi, bahkan dia ditolak di mana-mana. Satu-satunya tempat yang menerima dia hanyalah di kandang. Nanti ketika dia datang yang kedua kalinya, itu akan sangat berbeda. Kalau yang pertama diam-diam, sunyi, sepi, gak ada orang yang tahu, atau ibaratnya seperti seolah-olah semuanya terdiam. Tapi kedatangan yang kedua nanti, dia akan datang dengan luar biasa, dengan keagungannya, dengan kemuliaannya. Dia akan datang memperlihatkan semuanya kepada kita. Saudara, dia akan datang nanti kedua kalinya. Kalau dia datang yang pertama sebagai seorang hamba, yang kedua kalinya dia akan datang sebagai seorang raja di atas segala raja, sebagai seorang hakim yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Itu kedatangannya yang kedua kali. Kalau dia datang yang pertama, Yesus datang untuk mencari, memanggil orang-orang yang terhilang dengan kasih dan kelembutan. Kedatangannya yang kedua nanti, dia akan datang sebagai raja yang akan memerintah seluruh dunia ini, yang dimana semua raja-raja di dunia akan takluk kepadanya, dan dia akan menjadi seorang hakim yang akan memisahkan mana kambing dan mana domba. Itu yang akan dia lakukan. Itu kedatangan dia yang kedua kalinya. Nah, kedatangan yang keduanya dia juga itu sebagai seorang mempelai pria yang datang untuk menjemput mempelai wanitanya. Dan saudara, kalau saudara melihat dalam sebuah pernikahan, saya ingat dulu ketika saya menikah, saya datang dalam hari pernikahan saya, di hari H-nya katakan, saya tidak datang dengan pakaian yang kaos, celana jeans sobek-sobek, saya nggak datang seperti itu Bapak Ibu. Datang dengan baju yang lengkap, dengan jas, dengan dasi, berdandan, semua segala macam. Kenapa? Karena saya mau mendatang untuk menjemput mempelai wanita saya. Dan mempelai wanitanya pun juga sama. Ketika hari H-nya, saya yakin istri saya tidak akan berdandan dengan menggunakan daster. Rambut digelung sana, digelung sini, oh hari ini ya, lupa saya, katakan begitu. Pasti nggak seperti itu. Berdandan cantik, kenapa? Karena menunggu mempelai prianya datang untuk menjemputnya. Nah, sama juga dengan kita Bapak Ibu, kedatangan Yesus kedua kalinya bukan untuk menjemput kita seperti biasa-biasa saja, tapi dia datang menjemput kita sebagai seorang mempelai pria yang akan menjemput mempelai wanitanya untuk hadir dalam sebuah pesta perjamuan pernikahan.
Jadi karena itu saudara, kita mesti mempelajari baik-baik bahwa kita mesti mempersiapkan diri dengan baik. Hanya orang-orang yang mempersiapkan diri dengan yang baiklah yang akan bersama-sama dengan Yesus, menikmati kerajaannya, menikmati jamuannya, duduk bersama-sama satu meja dengannya, dan bergembira untuk segala hal yang sudah dilakukannya. Ketika waktunya tiba, segala sesuatunya selesai. Pada waktu itu tidak akan ada lagi pertobatan. Kedatangan yang kedua, kalau yang pertama dia datang, dia seolah-olah kayak pintu anugerah masih terbuka dengan lebar. Orang masih bisa untuk bertobat. Tapi ketika kedatangan yang kedua, segala sesuatunya sudah selesai. Tidak ada lagi pertobatan. Dia akan datang sebagai hakim dan mengadili semua manusia. Tidak terkecuali. Karena itu saudara, menjelang kedatangan yang kedua, kita sedang memasuki satu waktu di mana yang disebut dengan masa anugerah. Apa maksudnya masa anugerah? Masa di mana kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Saudara masih ada kesempatan hari ini. Kalau engkau melakukan dosa, berulang-ulang kali jatuh, gagal dalam kehidupan ini, engkau berulang-ulang kali melakukan kecemaran dalam kehidupanmu, engkau masih punya kesempatan untuk bertobat hari-hari ini. Tuhan masih memberikan pintu pengampunannya kepada kita semua, selama masih ada waktu. Tetapi saudara, walaupun demikian, walaupun masa anugerah itu masih berlaku atas hidupnya kita, bukan berarti bahwa itu seolah-olah memberi izin kepada kita untuk kita hidup cemara. Bukan berarti bahwa kita boleh hidup mengejar hawa nafsu kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan Yesus mau datang. Saudara, kalau seandainya saudara tahu ujian kapan, saudara pasti akan bisa mempersiapkannya dengan baik. Betul nggak? Kalau saudara tahu bahwa 2 bulan lagi dari hari ini akan ada satu gempa bumi yang besar melanda kota Malang ini, apa yang akan saudara lakukan dalam 2 bulan ke depan ini? Pasti mempersiapkan diri dengan baik. Kita membeli bahan pokok, kita mengecek semua rumah-rumah, kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tapi saudara, persoalannya adalah kita nggak pernah tahu kapan Yesus akan datang. Dia bisa datang hari ini, dia bisa datang besok, dia bisa datang nanti malam, kita tidak pernah tahu. Dan persoalannya ketika dia datang, sudah siap belum kita? Apakah kita sudah menggunakan baju yang tepat? Apakah hidup kita sudah benar di hadapannya? Apakah sikap hati kita sudah benar di hadapan Tuhan atau tidak? Jangan sampai dia datang dan kita belum siap apa-apa sehingga dia bilang, aku tidak mengenal engkau. Saudara, hidup bijaksana, hidup dalam ketaatan dan kesungguhan hati kepada Yesus sama seperti seorang gadis yang bijaksana. Nah, karena itu saudara, kita mesti mempelajari atau kita mesti mengetahui beberapa peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan sebelum aku datang segera. Ya, ada 3 peringatan yang seharusnya kita perhatikan. Mari saya ajak kita juga tetap membuka di kitab Wahyu pasal yang ke-22 itu. Kita lihat di ayatnya yang ke-11. Di Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Barang siapa, Wahyu 22 ayat yang ke-11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus menerus cemar. Barang siapa berbuat benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara, peringatan yang pertama yang perlu kita pahami di dalam Wahyu pasal 22 ini sebelum kedatangannya yang kedua kali adalah yang pertama, terus mengerjakan hal-hal baik yang kita lakukan selama ini. Karena ayat 11 jelas katakan, barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar, dan barang siapa berbuat benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Artinya apa? Terus menerus lakukan semua hal-hal baik yang kita lakukan selama ini, bahkan lebih giat lagi. Jangan jadi kendor kerajinan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, kesungguhan hati kita. Bahkan di masa-masa ini ibaratnya nih, dosisnya harus lebih ditambah lagi. Saudara, di tengah COVID ini kan, kalau saudara pergi banyak sekali vitamin habis di toko-toko, banyak sekali alat-alat antiseptik yang habis semua segala macam. Kenapa? Karena dosisnya orang untuk menggunakan itu berlipat kali ganda. Nah, sama saudara, kerajinan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, kesungguhan hati kita, dosisnya menjelang di hari-hari masa-masa terakhir ini ditingkatkan lebih lagi. Kenapa? Nah, kalau kita lanjutkan di ayat yang ke-12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera.
Dan bukan hanya datang segera, kalau kita lihat ayat 12, dan aku membawa upahku untuk pembalasan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau kita semakin banyak melakukan perbuatan baik, semakin banyak melakukan ketaatan, semakin banyak kita setia sama Tuhan, Tuhan akan akan memberikan upahnya kepada kita. Dan dia akan berkata, sabaslah hambaku, masuklah dalam keceriaan, dalam sukacita Tuhanmu. Itulah yang akan dilakukan. Jadi peringatan pertama, terus kerjakan apa yang menjadi hal yang baik, hal yang benar, kesetiaan, ketaatan kita. Terus lakukan itu, bahkan ditambah lagi dosisnya. Jangan kendor. Jangan justru kita semakin jauh dari persekutuan-persekutuan kita. Jangan justru kita menarik diri dari kumpulan-kumpulan kita. Jangan kita kemudian menjadi lebih malas lagi dari sebelumnya. Justru kita harus lebih rajin, lebih taat, lebih setia kepada Tuhan. Itu peringatan yang pertama. Peringatan yang kedua. Mari sama saya aja kita melihat di ayat yang ke-14. Masih di Wahyu pasal 22 ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14 dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota itu. Saudara, dikatakan peringatan yang kedua adalah senantiasa membasuh jubah kita. Apa yang dimaksud dengan jubah? Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-14, jubah itu, membasuh jubah itu bicara tentang pertobatan. Saudara, izinkan saya bertanya sama kita hari ini. Saudara kalau punya baju, apakah saudara cuci satu kali seumur hidup? Tentunya tidak. Kalau saudara punya baju, setelah selesai pakai seharian, itu pasti saudara cuci. Terus menerus saudara cuci. Kenapa? Karena setiap baju yang kita gunakan itu pasti ada nodanya, pasti ada kotorannya, pasti ada debunya, dan kita mesti cuci berulang kali. Saudara, pertobatan pun sama. Pertobatan bukan hanya satu kali seumur hidup, tapi pertobatan harus kita lakukan terus menerus. Setiap hari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mengaku ketidaksetiaan kita, mengaku segala ketidaktaatan kita, mengaku kalau hidup kita masih dikuasai oleh hawa nafsu, mengakui kalau pikiran-pikiran kita seringkali pikiran-pikiran yang jahat, hati kita hati-hati yang busuk, katakan seperti itu. Datang sama Tuhan, bertobat, minta ampun, terus menerus setiap hari dalam hidupnya kita. Kenapa? Karena yang diminta oleh Tuhan adalah berbahagia mereka yang membasuh jubahnya. Berbahagia orang yang setiap hari datang sama Tuhan dengan pertobatannya dia. Karena itu peringatan yang kedua, mari basuh baju kita, mari basuh jubah kita setiap hari. Peringatan yang ketiga. Peringatan yang ketiga, mari kita lihat di ayat yang ke-17. Ayat yang ke-16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Peringatan yang ketiga, senantiasa mengingat identitas kita adalah saksi Kristus. Kita adalah sebuah buku yang terbuka dan menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Orang akan melihat Yesus melalui hidupnya kita. Itulah identitasnya kita sebagai seorang saksi Kristus. Nah, karena kita sebagai seorang saksi Kristus, karena itu hidup kita harus jadi berkat. Hidup kita harus menjadi, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hidup kita harus sesuai dengan tuntunannya, maka hidup kita akan terus-menerus mewartakan Injilnya Tuhan melalui hidupnya kita. Saudara, 3 peringatan ini. Terus menerus kerjakan apa yang sudah engkau kerjakan selama ini, kesetiaanmu, kebenaranmu, ketaatanmu, kekudusanmu, terus menerus lakukan hal itu, bahkan tambah dosisnya lagi di akhir zaman ini. Terus yang kedua, senantiasa hidup dalam pertobatan. Setiap hari datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan untuk segala hal yang kita lakukan. Yang ketiga, senantiasa menyadari bahwa kita adalah saksi Kristus dimanapun kita berada. Engkau di rumah, engkau saksi Kristus. Engkau di tempat pekerjaan, engkau saksi Kristus. Engkau di sekolah, engkau saksi Kristus. Engkau dimanapun berada, engkau saksi Kristus. Engkau adalah buku yang terbuka di mana semua orang akan melihat hidupnya kita. Nah, mari hari ini kita perhatikan dengan sungguh-sungguh ketiga hal ini. Saudara, melakukan ketiga hal ini tentunya bukan hal yang mudah. Kalau murid-murid diberikan tugas oleh Tuhan, pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan sebelum mereka melakukan tugas itu, Tuhan bilang apa? Tunggu, jangan kemana-mana dulu, sampai Roh Kudus turun atasmu. Sampai Roh Kudus turun atasmu. Nah, sama dengan kita hari-hari ini. Kalau engkau
mau terus-menerus menambah dosismu, kalau engkau mau bertobat setiap hari dalam hidupmu, kalau engkau mau menjadi saksi Tuhan, maka engkau membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Kau nggak bisa jalan sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu melakukan hal itu semua. Yang kita lakukan hanyalah perbuatan-perbuatan daging. Yang kita lakukan hanyalah hal-hal yang mengejar hawa nafsunya kita. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang akan bekerja pada masa anugerah ini. Saudara, dialah Allah yang bersuara dalam hati kita. Dialah suara-suara yang memperingatkan hidupnya kita. Dialah suara-suara yang kemudian menyadarkan kita akan semua pelanggaran-pelanggaran kita. Kalau engkau terbuka sama Roh Kudus, Dia akan bersuara sangat lembut dalam hidupmu dan Dia akan mengubahkan hidupnya kita. Mari kita bergantung dengan Roh Kudus hari-hari ini. Mari kita berjalan dengan tuntunan Roh Kudus hari-hari ini. Saudara, sudahkah kita memberikan Roh Kudus peran lebih dalam hidup kita untuk mengarahkan, menyelaraskan sesuai dengan kehendak-Nya? Atau jangan-jangan kita lebih senang menjalankan hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita melupakan peranan Roh Kudus dalam hidupnya kita. Nah, hari ini biar firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus yang hanya kita lakukan adalah segala sesuatu yang untuk menyenangkan hidup kita pribadi. Tapi kalau kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, maka Dia akan menuntun kita dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Saudara, waktunya sudah sangat singkat. Hiduplah bijaksana. Hidup senantiasa dalam tuntunan dan kendali Roh Kudus. Amin. Terima kasih Roh Kudus atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk terus menyembah-Mu dan diam hidup di dalam Engkau. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kau selalu
Setelah kita menikmati dan disegarkan oleh firman Tuhan, kita mengakhiri ibadah kudus pagi hari ini. Mari bersama-sama jemaat bangkit berdiri, kita akan mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kita sepekan ke depan ini. Mari kita berdoa. Kami bersuka cita karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang lahir ke bumi menjadi manusia dan sekarang dia kembali ke sorga. Bapa kami yang mengasihi kami, betapa indahnya iman kami, karena iman kami berpaut kepada Tuhan yang benar dalam Yesus Kristus. Hari ini jemaat Tuhan telah menikmati firman kebenaran-Mu, dan hari ini pun mereka membuka hati menyambut berkat yang Kau sediakan buat kami sekalian. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci yang mencurahkan berkat pemeliharaan kepada jemaat sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat duduk kembali. Saya ingin mengucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sekali lagi, Tuhan Yesus naik ke sorga. Itulah sebabnya kita berbahagia. Tuhan kita naik ke sorga, dan dalam hidupnya Dia bawa nama-nama kita yang percaya kepadanya. Shalom. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku Aku percaya Tuhan,